Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anak-anak soleh, soleha dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Baik, bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Ya, masih tentang Asmaul Husna, As-Sami dan Al-Basir. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Akidah Akhlak tentang dalil akli. Dalil akli daripada Asmaul Husna, As-Sami dan Al-Basir. Silahkan kalian simak, kalian dengarkan penjelasan dari Ibu. Kata sama dalam Al-Quran pasti merujuk pada arti mendengarkan pembicaraan dan suara-suara atau mengetahui informasi yang beredar. Sedangkan kata basor tidak selamanya merujuk pada makna melihat benda, cahaya ataupun gambar-gambar menggunakan mata. Kata sama dan basor dalam Al-Quran sering dijumpai secara bersamaan. Maka sebagai manusia, seharusnya dalam menggunakan kedua alat ini harus dengan penuh kehati-hatian. Jadi, As-Sami dan Al-Basir itu bukan hanya yang dilihat maupun yang didengar itu yang tampak, tapi lebih daripada itu, yang dilihat dan didengar adalah dari apa-apa yang tersembunyi, seperti apa yang terucap di dalam hati maupun pikiran kita. Contoh perilaku meneladani As-Sami dan Al-Basir. Yang pertama, As-Sami, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar semua ucapan manusia, baik yang terdengar maupun yang secara batin. Allah mendengar semua permintaan manusia melalui doa-doa yang dipanjatkannya. Maka seharusnya kita wajib mendengarkan orang lain ketika sedang berbicara. Terlebih lagi yang sedang berbicara adalah orang tua kita atau guru kita. Maka kita harus mendengarkan apa yang beliau nasihatkan kepada kita. Jadi Allah itu mendengar ucapan manusia, ya, baik yang lahir maupun yang tersembunyi atau secara batin. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Basir. Contoh perilakunya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat yang dilakukan manusia, baik yang tampak maupun yang sembunyi-sembunyi. Maka seharusnya kita wajib selalu berhati-hati dalam bertindak dan dalam melakukan hubungan dengan orang lain, seperti bersosialisasi dengan teman kita, dengan tetangga kita, dengan saudara-saudari kita, dan lain sebagainya. Menghormati orang yang lebih tua, mengasihi teman sebaya, dan menyayangi orang yang lebih kecil, ya, adik-adik kita, anak-anak kecil, maka kita harus menyayangi mereka. Dan itu semua yang telah Ibu tadi sampaikan adalah salah satu perilaku yang terpuji. Selain itu, kita seharusnya lebih peka melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai renungan itu maksudnya evaluasi diri kita berpikir, mengevaluasi diri kita bahwa segala yang terjadi di muka bumi ini, di dunia, di alam semesta ini adalah tanda-tanda kebesaran
kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hikmah meyakini Asmaul Husna. Yang pertama, selalu mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang kedua, dalam meneladani sifat-sifat dan perbuatannya. Yang ketiga, menimbulkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki rasa takut dari azabnya. Jadi memiliki rasa takut dari siksa, ya, azab itu siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita sudah meyakini Asmaul Husna As-Sami, kemudian Al-Basir, Allah yang maha melihat dan maha mendengar, kita lebih waspada, lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan sehari-hari, ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu kita lihat apakah perbuatan itu mengandung perbuatan yang disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau malah perbuatan yang dibenci, ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga orang yang meyakini Asmaul Husna tersebut, Asmaul Husna As-Sami dan Al-Basir tersebut, kehidupannya itu selalu tentram, selalu meyakini bahwa apa yang ia doakan, apa yang ia cita-citakan, optimis, pasti Allah kabulkan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Jadi sebagai seorang muslim tidak ada kegelisahan, tidak ada kegalauan dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Karena semua permasalahan di dunia ini ada solusinya, ada jalan keluarnya. Tentunya setelah kita berusaha, berikhtiar, dan dibarengi dengan doa, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa pahami, dan pemberitahuan untuk minggu depan kita akan ulangan harian. Ulangan harian bab 3. Silahkan anak-anak soleh-solehah belajar membuka kembali pelajaran yang telah lalu-lalu. Sekian, semoga mudah dipahami. Ibu akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.